Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Keluarga Zamzami. Video kali ini saya akan bercerita atau berbagi pengalaman tentang meloloh burung ceruk-cukan atau burung jog-jog atau crok-cokan. Yang saya alami itu ada keunikan tersendiri ya. Dari loloh, dari mulai masih merah ataupun sudah sampai dewasa ya. Jadi saya mengalami keunikan-keunikan yaitu tentang doyan dan tidak doyannya dia, atau nafsu dan tidak nafsunya dia, lahap dan tidak lahapnya dia gitu. Dan untuk para master dan suhu yang sudah lama bergelut di dunia burung cerok-cokan, saya mohon maaf jika nanti dalam video saya ada kekurangan ya. Oke, biar nggak banyak basa-basi, kita langsung aja ya. Tapi untuk yang baru bergabung di channel YouTube Keluarga Zamzami, maksudnya tolong di subscribe channel ini agar bisa lebih semangat lagi buat video-video yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita lanjut saja ke videonya. Nah, ini ada dua burung cerocokan dan di tangan saya ada beberapa ekor jangkrik yang akan saya berikan nanti kepada kedua burung tersebut. Nah, burung cerok-cokan ini masih anak, usianya sekitar belum sampai 3 minggu ya, kayaknya baru 2 mingguan gitu. Nah, burung ini saya dapatkan sudah seperti ini bulunya. Jadi sudah rapet bulunya, dari mulai bulu kepala, dan sudah bulu jarumnya itu sudah habis ya, tinggal dia dorong-dorong bulu ya gitu. Nah, ini baru 3 hari di saya ya. Ini 2 ekor ini dalam satu sarang. Jadi dalam satu sarang ada 2 ekor. Nah, kemudian saya rawat karena saya sedikitnya buat pengalaman aja sih gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, saya memberikan jangkrik itu sudah berapa ekor tuh untuk satu burungnya kan. Jadi keunikannya itu adalah saya cerita dulu nih, sering saya melihara atau meloloh burung cuk-cukan dari anak, bahkan dari yang belum tumbuh bulu saya pernah, sampai yang memang sudah tumbuh bulu seperti ini. Dari belum tumbuh bulu, kemudian ada yang masih bulu jarum belum pecah, dan ada yang sudah pecah bulu jarumnya juga. Itu keunikannya adalah ketika kita meloloh anak burung cerocokan atau bukan kita ya, saya yang mengalami kan. Jadi dia sangat lahap sekali dengan serangga, atau bukan serangga sih, jangkrik ini ataupun ulet Hongkong gitu. Tapi nanti ketika dewasa, dia beranjak dewasa, remaja, itu sudah agak kurang tuh lahapnya, lahap jangkrik ya gitu. Entah kenapa saya juga bingung sampai saat ini. Sudah sering kali saya meloloh anak burung cerucukan, bahkan saya punya yang sudah dewasa itu nggak doyan sama sekali, kecuali ada pengecualiannya nih. Jadi kecuali burung yang sudah dewasa yang saya sudah pelihara itu saya tidak berikan IF, baik ulet Hongkong ataupun jangkrik ataupun buah ya. Buah saya nggak berikan, hanya pur saja selama kurang lebih 1-2 minggu. Nah, kemudian saya akan berikan di jalan minggu ketiganya itu saya berikan jangkrik 2 ekor sampai 5 ekor. Dan itu dimakan cuman paling banyaknya 2 atau 3 ekor. Jadi ada 2 ekor lagi. Jika saya memberikannya 5 ekor, 2 ekornya lagi itu cuman dibuat main dan sampai kering di bawah sangkarnya itu gitu, enggak dimakan sama dia gitu. Kalau dimuntahkan kan beda ya gitu, tapi ini enggak gitu. Dan saya perhatikan juga memang enggak doyan gitu. Tapi kalau sama ulet Hongkong, dia masih agak lahap gitu. Mungkin karena sudah bosen dari oroknya ya. Karena saya memberikan jangkrik di usia-usia lolohan itu
nggak kira-kira. Jadi bukan yang nggak kira-kira bagaimana, jumlah jangkriknya itu, karena pernah ada yang bertanya ya, Bang, itu ngelolohnya berapa ekor Bang jangkriknya? Kalau saya nggak ada patokan berapa ekor ataupun misalnya harus sekian ekor, enggak. Ketika burung tersebut masih mangap dan dia masih kita ledekin pakai jari, itu dia masih mangap, itu kan tandanya burung masih minta makan. Itu saya akan berikan terus. Jadi bahkan satu ekor burung itu bisa dalam satu hari ya 3 kali pemberian jangkrik itu, pagi siang sore. Nah itu bisa 20 sampai 30 ekor per hari. Makanya saya beli jangkrik, lebih prioritas utamanya itu ya untuk si lolohan ini gitu, si lolohan cercukan ini gitu. Nah Bang, kalau malam hari dikasih makan nggak? Kadang-kadang saya suka memberi makan karena saya suka susah tidur. Nah ketika saya ngeledekin burung gitu, oh ya ada anak burung nih gitu, saya ledekin burung dan saya buat main, kemudian dia minta mangap kan, berarti kan tandanya minta makan kalau menurut saya gitu. Dia minta makan, ya itu saya kasih. Dan kadang saya kasih pur juga, tapi purnya itu saya kasih air ya, saya berikan air sehingga dia larut di dalam air dan agak encer gitu, baru saya berikan. Dan ada campurannya juga itu. Kalau pakai pur biasanya saya tambahin Vitacik ya, Vitacik yang untuk ayam tuh vitamin gitu. Kalau asumsi saya, vitamin ayam itu Vitacik kan buat nambah nafsu makan, dan itu umumnya diberikan kepada ayam yang memang masih pitik juga kan gitu, untuk nambah daya tahan tubuhnya juga gitu. Makanya kalau menurut logika saya ya seperti itu, burung juga mungkin bisa ada pengaruhnya gitu, makanya saya berikan gitu. Nah ini masih saya berikan jangkrik nih, kadang ulet Hongkong, tapi kalau ulet Hongkong nggak setiap hari, bisa paling yang udah tuh saya sekalipun tiap hari ulet Hongkong itu paling hanya 3 dan paling banyak 5 ekor, itu pun dalam satu hari. Misalnya pagi saya nggak kasih ulet Hongkong, hanya jangkrik, nah siangnya saya kasih ulet Hongkong atau sorenya saya kasih ulet Hongkong, itu paling 5 ekor gitu. Jadi, dan saya pernah riset ya, bukan pernah riset keluar enggak, tapi di depan rumah saya sendiri itu ada burung gereja. Burung gereja itu dia nyarang di atas plafon gitu, dan ketika dia ngangkut sarang saya perhatiin terus. Setelah 1 minggu kurang lebih, ada ya jalan 2 minggu lah mungkin, telurnya sudah menetas. Induknya itu, kedua induknya, ayah dan ibunya burung gereja itu, di mulutnya itu membawa ulet gitu. Setahu saya burung gereja itu pemakan biji-bijian, setahu saya gitu. Dia pemakan biji-bijian, mungkin serangga juga dia makan gitu. Tapi setelah dewasa itu, pada umumnya kan dia, kita bisa lihat dari paruh ya, bentuk paruhnya itu dia pemakan biji ya gitu, beras, gabah atau apa gitu. Sedangkan di daerah saya itu nggak ada sawah, nggak ada padi gitu kan. Udah, kalau dulunya ada, kalau sekarang udah nggak ada gitu. Dan rumput-rumput yang biji-bijian pun udah jarang gitu kan. Nah burung gereja aja dia diberikannya serangga atau ulet gitu, mungkin protein yang dibutuhkan oleh anak burung itu. Makanya logikanya saya memberikan lebih banyak jangkrik kepada anak burung cercukan ini gitu. Dan pernah saya iseng juga menetaskan burung peking ya gitu, nah, saya kasih ulet juga gitu. Dan waktu itu ada di video saya sebelumnya tuh bukan kekep babi ya, bukan burung kekep babi, tapi burung seriti kalau nggak salah, seriti ya, seriti itu saya kasih ulet, mau dia kasih ulet serangga gitu. Dan memang pada umumnya saya perhatikan di alam ya, saya perhatikan di kebun-kebun dekat rumah saya itu, ketika burung nyarang itu anaknya itu diberikan oleh induknya ya, sebagian besar itu bukan biji-bijian, walaupun dia burung itu pemakan biji, tapi tetap serangga gitu, tetap serangga. Beda dengan kita yang memang sudah
inovasi ya, manusia kan selalu berinovasi gitu. Dan mungkin kita akan coba gitu, kita akan coba. Nah di sini saya memberikan pur ini nih, pur ini pada malam hari nih saya kasih karena saya iseng gitu, saya iseng nggak bisa tidur, saya ledekin burung lah, dia mangap-mangap nih, saya berikan pur. Cuman di sini saya biasa campur kroto karena krotonya lagi habis dan malam nggak ada yang buka kios burungnya. Ya akhirnya saya hanya berikan pur leopard dan saya campur SKM apa KSM ya, yang sari kroto itu. Ditambah jangan lupa ramuannya, bukan ramuan, bumbu penyedapnya itu Vitacik gitu. Nah saya berikan itu lihat. Cuma bedanya kalau kita kasih pur terus, burung itu akan lemes. Pengalaman saya seperti itu. Dari kecil kita kasih pur, kita paksa dengan harapan biar nanti dia langsung ngepur gitu. Wah nggak juga. Kalau menurut saya lebih baik dari kecilnya itu lebih banyak serangga dulu, karena proteinnya itu lebih banyak di jangkrik atau ulet Hongkong dibanding pur gitu. Kalau pur kan udah olahan gitu. Biasanya saya lebih sering memberikan pur itu ketika usia burung udah 1 bulan atau sudah memakan sendiri ya. Kita contohnya misalnya gini, kita lihat burung sudah memakan sendiri, itu kita kasih buah-buahan seperti burung cerocokan, ekornya sudah 4 cm sampai kira-kira ya 4 cm lah, 3 sampai 4 cm. Nah kemudian dia sudah mulai matol sendiri, minum sendiri gitu. Kalau ini kan dia belum makan sendiri, dan minum pun dia belum minum sendiri, kita masih bantu minum gitu. Karena biar bagaimanapun burung juga butuh cairan kan, butuh air gitu. Walaupun nggak sering, kalau kita perhatiin burung itu nggak sering minum gitu. Kecuali burung-burung tertentu. Kalau cerocokan saya perhatiin jarang minum ya gitu. Nah ini saya bantu dengan air nih supaya, karena kan kalau pur itu ada serat-serat atau yang berenjil-berenjil gitu yang nggak larut di dalam air. Itu takutnya nyangkut di tenggorokan atau di sela-sela mulutnya, yang akhirnya mengganggu dia nggak nyenyak tidur gitu, atau dia nggak nyaman ya. Makanya saya bantu air gitu. Nah kalau di pur itu sendiri, mungkin kalau dari kecil menurut pengalaman saya itu burung lemes, beda banget. Beda kita memberikan jangkrik dengan kita memberikan pur. Kalau jangkrik itu burung kayaknya semangat ya, dia punya semangat hidup karena mungkin proteinnya itu cukup gitu. Nah kalau pur itu ya alhasil burung lemes, dan kalau kita salah merawatnya, kita nggak pernah kasih jangkrik dari awal, kita jor pur terus gitu, nah, itu bisa berakibat fatal, tewas dia gitu. Karena saya pernah mengalami seperti itu gitu. Dan sekali lagi untuk para master dan para suhu, saya mohon maaf jika memang dalam video ini ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan gitu. Saya di sini hanya bercerita tentang pengalaman saya, keunikan atau keanehan, bukan keanehan sih ya. Saya bilangnya lebih keunikan aja. Karena berapapun jangkrik yang kita beli, dari usia masih merah sampai yang udah usia seperti ini, sampai intinya usia masih loloh dah, beranjak remaja ganti bulu pertama tuh dia masih lahap banget tuh sama jangkrik. Yang saya alami seperti itu. Tapi ketika sudah remaja beranjak ke dewasa, udah mabung kedua, ganti bulu kedua, itu udah susah banget gitu. Tapi pernah ada yang tanya, bang kalau jangkrik itu kan bisa bantu buat burung bergairah untuk bunyi juga gitu. Iya memang seperti itu, kalau menurut saya juga sama, karena proteinnya juga memang bagus ya jangkrik itu. Tapi jangan takut karena burung cerocokan ini kita nggak beri serangga aja kalau memang dia makan buahnya lahap gitu. Di dalam buah itu kandungan vitaminnya juga udah cukup. Jadi memang dasarnya kan burung cerocokan ini pemakan buah dan serangga gitu. Kasih pisang atau paya udah tetap nggak akan bisu, dia tetap akan bunyi gitu tanpa IF gitu kan ya. Tapi karena kita merawat, beda dengan di alam, dia di alam bebas bisa nyari semau dia kan. Ada buah, alhamdulillah dia dapat buah kan di alam. Ada dia lagi pengen makan serangga ya dia cari serangga. Tapi kalau di dalam sangkar kan dia nggak mungkin
nggak mungkin nyari serangga sendiri ya. Yang kita berikan hanya buah ya, memang burung tetap bunyi, tapi kita kan pengen mendapat lebih, kita merawat dan otomatis kita pengennya mendapat hiburan yang memang bisa tenangin pikiran juga dong, dengar suara burung yang bagus gitu kan. Nah, alangkah baiknya jika kita sudah memelihara burung, berarti kita harus berkorban juga untuk memberikan jangkrik kan gitu. Kita rawat dengan sebaik-baiknya gitu, memberikan jangkrik, kemudian memberikan ulat hongkongnya gitu, tapi tidak setiap hari kita berikannya gitu, karena nanti bisa OB juga kan gitu. Kalau udah OB burung juga jadi malas bunyi, sama juga manusia kalau udah OB kan, coba kerjaannya ngapain, kan paling tidur, terus makan lagi, tidur lagi, ngoceh enggak, kalau nggak diajak ngomong nggak bakalan ngomong kan gitu. Hal itu sih menurut pandangan saya gitu. Jadi itulah keunikannya melihara burung cocokan. Tapi kalau burung yang lain sih, contoh waktu itu ada burung pentet ya yang saya beli dari lolohan gitu, paling bulunya itu baru pecah bulu jarum kalau nggak salah dah waktu itu. Jadi dari kecil lolo jangkrik, lolo jangkrik, lolo jangkrik ya, sampai gede jangkrik, bahkan untuk ngepurnya juga susah gitu, dia jangkrik terus masih tetap doyan sampai dewasa juga gitu. Tapi entah kenapa kalau burung ini tuh agak susah gitu, nggak tahu kenapa gitu. Apa mungkin saya aja yang mengalami ini gitu. Nah, mungkin itu saja pengalaman dan apa yang saya alami dalam memelihara atau meloloh burung cerucukan ya. Mulai dari yang merah, kemudian bulu jarum, kemudian yang sudah ada bulunya seperti ini. Nah, jika ada kesalahan dari tutur kata saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Nah, kemudian jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kalian bantu subscribe, kemudian like, share, dan komen ya, agar saya bisa lebih semangat lagi membuat videonya untuk kedepannya dan lebih baik lagi dalam membuat video atau menyajikan video-video yang akan saya upload nanti gitu. Dan saya kira cukup sekian, dan untuk yang terakhir kalinya saya mohon maaf terutama para suhu dan para master yang memang sudah bergelut lama di dunia burung cerocokan ya. Dan saya akhiri saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.